Teman-teman, kamu pernah nggak sih ngerasa kenapa diri kamu kok kalau ngomong nggak bisa jelas ya? Dan kamu ngerasa banget kalau kemampuan berbicara kamu ini menentukan sebagian besar keberuntungan kamu. Udah bosen ya, jadi orang yang mohon maaf sial terus karena nggak bisa ngomong dengan jelas. Ini nih, ini seizin Tuhan solusi buat kamu. Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, sudah banyak ilmu pagar kehidupan yang kaitannya tentang rejeki, kalau nggak tentang sedekah, ya tentang hukum tarik-menarik. Itu semua benar. Sudah banyak yang bersaksi dan bertestimoni, termasuk kamu mungkin ya, bahwa itu semua kenyataan dan relate banget kebenarannya. Tapi, ada satu hal penting yang bisa jadi ini masalah hidup kamu, masalah hidup kita. Apa itu, Mas? Bener nggak bahwa belakangan ini diri kamu tuh pengen mengemukakan sesuatu kepada orang? Baik itu orang yang kamu sayang, baik itu orang tua, baik itu calon nasabah, atasan, majikan, bos gitu ya. Tapi nggak bisa. Entah kenapa kamu mau ngomong tuh selalu mulut kita jadi kaku gitu. Nah itu loh, itu bisa jadi salah satu penghambat keberuntungan kita sendiri. Kita tidak mampu berkata-kata atas apa yang sebenarnya ada di kepala kita. Sekarang kita belajar yuk. Izinkan saya memberi kamu sebuah solusi sederhana yang seizin Tuhan, insya Allah ini ngebantu banget. Kita mulai. Gini, pertama, kalau di pagar kehidupan itu bukan hanya memberi solusi, tapi saya harus kasih tahu dulu penyebab kamu jadi kayak gini tuh kenapa. Maaf ya kalau ini agak sensitif, seandainya kamu ingin mungkin mengeluarkan air mata, keluarkan saja karena itu proses alami manusia. Kamu jadi susah mengemukakan apa yang kamu mau. Itu penyebabnya cuma satu. Apa itu? Di masa lalu, terutama sewaktu kamu kecil ya, diri kamu tuh susah loh untuk menjadi anak yang didengarkan orang tua kamu. Kamu tuh pengen menyampaikan sesuatu, berekspresi kepada mereka di masa lalu, inget nggak? Tapi entah kenapa di mata mereka kok kamu salah terus. Di mata mereka kamu kok kurang terus gitu loh. Sehingga itu terjadi berulang kali sewaktu kamu kecil di masa lalu, membekas banget gitu di pikiran kamu. Akibatnya apa? Kamu punya keyakinan bahwa saya itu adalah orang yang tidak pandai berbicara. Karena orang tuaku tidak mampu mendengarkanku dan menghargaiku, buat apa aku berbicara? Keyakinan seperti itu akhirnya membekas di benak kamu yang terdalam. Secara psikologi, ibarat kata itu menjadi tembok. Tembok yang menghalangi kemampuan kamu dalam berbicara. Itulah yang membuat kamu mohon maaf jadi kayak gini. Susah buat berekspresi, susah buat berbicara secara lancar, sehingga kamu tahu, ini yang jadi penghalang rezeki kamu sendiri selama ini, karena kemampuan mulut kita kok gak bisa sinkron sama otak kita. Coba deh, maaf ya, apakah benar tebakan saya, bahwa kamu di masa lalu benar-benar susah untuk membuat mama, papa, bapak, ibumu bangga? Apakah benar bahkan bukan di masa lalu, belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini mungkin kamu tuh susah payah banget untuk mengatakan sebuah hal yang bikin bapak ibumu tuh seneng, bangga sama kamu. Rasa itu loh yang membuat kamu selalu jadi kayak ngerasa bersalah terus. Dan kamu tahu nggak? Ada satu racun kehidupan yang membuat orang jadi susah maju. Kamu tahu apa racun kehidupan itu? Betul sekali. Perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu adalah racun kehidupan yang paling utama teman-teman, yang bisa membunuh, mohon maaf, impian kita sendiri. Betul apa betul? Coba renungkan. Nah sekarang, kalau kamu udah tahu sebabnya dan benar-benar ini semua relate sama kamu banget, baru di sini saya akan memberikan kamu solusi atau obat terbaiknya. Gini. Sekarang coba kamu lihat deh. Lihat tubuh kamu sendiri, bisa dicermin atau bisa dengan kamu melihat badan kamu aja, nggak usah dicermin. Lihat diri kamu seutuhnya, lihat tangan kamu, lihat kaki kamu, lihat badan kamu. Kalau secara jujur, jawab dalam hati aja.
Apa yang menurut kamu bisa kamu banggakan dari tubuh kamu ini? Sekali lagi pertanyaan saya. Kalau secara jujur, apa sih yang menurut kamu bisa dibanggakan dari tubuh kamu ini? Kamu nggak tahu ya? Saya kasih tahu ya. Jawabannya cuma satu, yaitu cinta. Bener. Sadar nggak sih? Kamu tuh cinta sama badan ini. Lo tahu dari mana saya? Nggak mungkin pagar kehidupan itu bisa sampai ke beranda orang yang tidak mencari bantuan untuk dirinya sendiri. Bener nggak di masa lalu kamu pernah mencari pertolongan untuk nolongin diri kamu sendiri? Kamu pengen sembuh nih dari semua masalah kehidupan karena kamu cinta kan diri kamu sendiri? Karena kamu sayang kan dengan badan kamu, dengan diri kamu seutuhnya ini? Nah itu loh kelebihan kamu, sadar nggak sih? Diri kamu tuh sangat bahagia sebenarnya. Cuman sayangnya nggak ada yang ngebimbing untuk bisa membuat kamu yakin bahwa diriku nih sebenarnya mencintai tubuhku loh. Kemana aja sih diriku selama ini? Bener nggak? Coba. Nah, sekarang di sini saya akan menterapi kamu pelan-pelan tapi pasti. Coba yuk, saya akan menterapi kamu tidak sambil memejamkan mata, tidak. Tapi saya akan langsung membimbing kamu bagaimana caranya agar lidah kita, mulut kita jadi terbiasa untuk berbicara. Oke, caranya gimana mas? Sekarang, coba kita bermain. Ini sebenarnya pernah ada di video saya yang terdahulu, tapi saya ulang lagi, saya sempurnakan gak apa-apa ya. Yuk kita main yuk. Saya akan menyebutkan satu kata. Kata ini saya minta tolong kepada kamu untuk dibuat satu paragraf secara spontan. Kalau spontan berarti nggak boleh ditulis. Ketika saya menyebutkan satu kata, kamu harus langsung membuat satu paragraf dari kata itu. Saya kasih contoh ya, biar kamu nggak bingung ya, abis ini kamu ya. Oke, gini. Misalnya saya mengucapkan satu kata. Kata itu adalah belalang. Wah, belalang, tahu dong, serangga belalang tahu ya, yang warnanya hijau gitu kan. Ya udah, begitu saya nyebutin belalang, saya harus langsung membuat satu paragraf dari kata belalang. Contohnya begini. Belalang itu adalah salah satu serangga yang unik menurut saya. Kenapa? Karena banyak orang yang berkata bahwa belalang itu bisa dimakan. Bayangkan, serangga bisa dimakan warna hijau. Itu unik bukan? Nah, saya pernah loh punya pengalaman yang ada kaitannya dengan serangga yang namanya belalang ini. Dulu sewaktu saya kecil, saya suka nonton Satria Baja Hitam. Dan kamu tahu kendaraannya namanya apa? Belalang tempur. Betul, ternyata belalang bukan hanya populer di Indonesia, tapi juga populer di Jepang. Kendaraannya jagoan saya, si Satria Baja Hitam. Selesai. Coba, cerita itu ngalor ngidul tapi sinkron. Bahkan mungkin jadi menarik ya bagi kamu yang tahu Satria Baja Hitam langsung, oh iya mas, saya tahu juga. Jadi seru. Tapi saya dulu nggak kayak gini loh teman-teman. Saya dulu kayak kamu, susah buat ngobrol. Nah begitu saya susah ngobrol, yang membuat saya jadi tidak bisa ngobrol apa? Perasaan benci terhadap diri sendiri. Nah itu yang pengen saya obati sama kamu. Jadi saya ingin ngajarin gini. Kamu nanti main ini sama saya. Begitu kamu gagal, biarkan rasa kebencian terhadap diri kamu sendiri itu muncul. Begitu rasa kebencian itu muncul, saya kasih obatnya. Jelas ya? Oke, kita mulai permainan sekarang ya. Kamu buat satu paragraf menggunakan spontanitas kamu, nggak boleh ditulis. Satu kata yang saya sebutkan ini, tolong dibuatkan satu paragraf bebas. Ya, terbata-bata nggak apa-apa, tapi kamu gunakan suara kamu yang terdengar telingamu sendiri secara bebas. Oke, siap? Siap ya? Satu kata itu adalah nyamuk. Coba buat satu paragraf dengan kata nyamuk menggunakan suara yang terdengar. Silahkan, saya tungguin 1 menit. Dimulai. Nyamuk. Nah, kan? Ayo buat, silahkan, gak apa-apa. Terbata-bata, ayo. Ulang lagi gak apa-apa, silahkan. Masih ada waktu. Nah, dikit lagi, ayo. Masih ada waktu nih, 30 detik lagi, ayo.
Ayo 20 detik lagi, kamu bisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Coba jujur sama saya, tuliskan di komentar. Bagaimana? Kamu mengalami kesulitankah atau kemudahankah membuat satu paragraf menggunakan kata nyamuk? Jujur. Nah sekarang gini teman-teman, gak usah bohong. Ketika kita gagal, biasanya akan ada perasaan benci muncul, betul nggak? Nah sekarang, begitu perasaan benci itu muncul ketika kamu latihan menggunakan cara ini untuk berbicara lancar, obatilah perasaan benci kamu. Caranya gimana? Caranya gini, ikutin saya ya. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Taruh tangan kanan kamu di dadamu. Kemudian ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Lalu kamu katakan dengan suara yang terdengar telingamu, cinta. Cinta. Aku cinta diri ini. Aku cinta tubuh ini. Cinta. 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 Selesai, buka mata. Rasanya gimana? Plong, lega, enak. Dari situ kamu mulai lagi latihan. Itu pola yang dulu saya lakukan sampai sejago ini. Pola inilah yang akhirnya melatih diri kita. Bukan hanya kemampuan kita berbicara loh yang dilatih, tapi kemampuan kamu untuk mencintai dirimu sendiri pun dilatih. Sadar gak? Saya ulangi ya. Yang membuat manusia itu jadi terracuni adalah perasaan bersalah, betul? Perasaan bersalah itu adalah anak dari perasaan benci kepada diri sendiri, betul apa tidak? Nah, perasaan benci itu loh yang sudah saya bimbing barusan untuk kamu hilangkan secara mandiri tanpa harus bantuan orang lain. Ini emas kan? Emas sekali. Jadi sekarang saya minta tolong sama kamu, tonton video ini berulang kali. Kamu bisa kok latihan berbicara. Dan ketika nanti kamu sudah latihan ini, sehari minimal 5 kali aja. 5 kali, terserah waktunya bebas. Lihat deh, dalam waktu 3 bulan kamu akan jadi orang yang lebih terbiasa untuk berbicara. Berbicara kepada teman, berbicara kepada orang yang lebih tua, berbicara kepada calon pasangan, calon klien, calon nasabah, kamu lebih lancar. Itu janji saya buat kamu ya. Jadi sekarang kamu tidak ada lagi alasan untuk mohon maaf, berpikir melukai diri, apalagi maaf banget mengakhiri hidupmu hanya karena kamu ngerasa kok gak bisa banget ngomong sama orang, gak bisa banget mengemukakan apa yang kamu mau sama orang. Latihan pakai ini. Ketika kamu terbiasa melatih diri menggunakan ini, satu paket nih ya latihannya, latihan berbicara dan menghilangkan kebencian diri, lihat deh. Diri kamu akan berubah menjadi manusia baru yang lebih fresh batinnya, lebih pintar dalam berekspresi, dan yang pastinya lebih mencintai dirimu dibandingkan sebelumnya. Coba pikirin. Ini relate banget ya sama kamu ya. Emas banget video ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kamu suka dengan video ini? Silakan klik jempol ke atasnya. Sudah, terima kasih. Apapun yang bisa kamu berikan kepada Pagar Kehidupan, itulah yang kamu berikan kepada orang-orang yang butuh bantuan dari saya melalui kamu. Biarkan video ini menyebar ya dengan jempol ke atasnya kamu, dan saya doain semoga apa yang saya berikan ini seperti biasa bisa meringankan beban hidup kamu dan bisa membuat hidup kamu lebih bahagia dan tahu harus melangkah kemana ya. Tuhan itu baik dan Tuhan itu selalu sayang kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.